Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Agustrisni Asih dari Perilaku Organisasi kelas G dengan dosen pengampu Dr. Fikri Idris, SPSI, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi itu apa sih? Perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi yang mengamati pengaruh perilaku individu, kelompok, dan perilaku dalam struktur organisasi dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan guna memperbaiki keefektifan organisasi. Perilaku organisasi berkaitan dengan pekerjaan, absensi, pergantian karyawan, produktivitas, prestasi seseorang, dan manajemen yang meliputi motivasi, perilaku, dan kekuatan atau tenaga kepemimpinan, komunikasi antar personal, struktur kelompok dan proses, konflik, desain pekerjaan, dan stres. Bagaimana pendapat para ahli tentang perilaku organisasi? Yang pertama, ada Indriyo Gito Sudarmo dan Nyoman Sedita, 1997. Mereka mengatakan ilmu mempelajari tentang interaksi manusia dalam organisasi yang meliputi studi secara sistematis tentang perilaku, struktur, dan proses dalam organisasi. 2. Ada Kate Davis dan John Nystrom, 1985. Menurut mereka, perilaku organisasi merupakan pengetahuan tentang bagaimana orang-orang bertindak di dalam organisasi. Ketiga, ada Gibson dan kawan-kawan, 1996. Mereka menyatakan perilaku organisasi merupakan studi yang mencakup teori, metode, dan prinsip-prinsip dari berbagai disiplin pekerjaan. Yang keempat, ada D. Stephen dan P. Robbins, 2001. Organisasi merupakan pengaruh yang ditimbulkan oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku. Yang dimaksud yaitu di sini manusia di dalam organisasi. Yang terakhir ada Griffin dan kawan-kawan. Mereka mengatakan perilaku organisasi merupakan sejauh mana seorang individu mengenal dan terikat pada organisasinya. Itulah tadi pengertian secara umum dan menurut para ahli ya. Kita masuk di bab sejarah. Awal terbentuknya perilaku organisasi dikarenakan seorang filsuf Yunani kuno, yaitu Plato, telah mempelajari tingkah laku manusia dan membagi 3 macam tingkah laku manusia, yaitu yang pertama filosofis, yang kedua ambisius, dan yang ketiga suka akan keberuntungan. Teori tersebut mempelajari perilaku manusia yang terbagi menjadi 3 periode. Periode pertama yaitu periode klasik, dan yang kedua neoklasik, dan yang ketiga modern. Pada masing-masing periode telah muncul para pemikir-pemikir yang banyak sedikitnya ikut andil dalam perkembangan sejarah perilaku organisasi. Seperti contohnya Max Weber yang ikut andil dalam analisis perilaku organisasi lewat konsep struktur birokrasinya. Kedua, ada Henry Fayol dengan orientasi pendekatan fungsionalnya dalam perilaku organisasi dan manajemen yang mendominir banyak pemikiran modern tentang administrasi. Yang ketiga, ada Frederick Winslow Taylor yang mengenalkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah. Lalu, para tokoh manajemen ilmiah berpendapat bahwa rasionalisasi yang terhadap organisasi dengan rangkaian instruksi dan studi tentang gerak waktu akan menyebabkan peningkatan produktivitas. Studi tentang berbagai sistem kompensasi pun dilakukan. Setelah itu, kita masuk di dalam Perang Dunia ke-1. Setelah Perang Dunia ke-1, fokus dari studi organisasi bergeser kepada analisis tentang bagaimana faktor-faktor manusia dan psikologis memengaruhi organisasi. Sejak tahun 1980-an, penjelasan-penjelasan budaya tentang organisasi dan perubahan menjadi bagian yang penting dari studi ini. Perilaku organisasi saat ini merupakan bidang studi yang sangat berkembang. Alhamdulillah, sekarang kita sudah selesai pelajari pengertian dan sejarah perilaku organisasi.
Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.